Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talina Rahma Pitaloka Berkasma dari Psikologi B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang psikologi Islam dari tokoh Abdullah Nasir Ulwan. Selamat menyaksikan. Abdullah Nasir Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 di daerah Qadi Askar yang terletak di Bandar Halab, Syria. Beliau adalah seorang ulama, fikih, dai, dan pendidik yang dikenal dari keluarga yang taat beragama. Pada tahun 1943, ia melanjutkan sekolahnya ke sekolah Qusyriyah untuk belajar ilmu syariah dan mendapatkan ijazahnya pada tahun 1949. Lalu dia meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dan menyelesaikan S1-nya di Fakultas Usuluddin pada tahun 1952. Pada tahun 1954, ia menyelesaikan S2-nya dan pergi ke Arab Saudi untuk menjadi seorang pengajar di Universitas Al-Malik Abdul Aziz. Di sanalah ia menyelesaikan S3-nya dan mendapatkan gelar doktor dalam bidang fikih dan dakwah. Ia terus bekerja menjadi pengajar di universitas tersebut sampai akhirnya dia meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 di Jeddah. Nasir Ulwan adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau menulis karya ilmiahnya dalam bidang dakwah, bidang fikih, dan dalam bidang pendidikan sebagai spesialisasinya. Mengenai karya-karya beliau, secara singkat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu karya tulis yang berkaitan dengan masalah umum dan kajian Islam, dengan pendidikan dan dakwah. Berikut adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Abdullah Nasir Ulwan. Beliau menuliskan buku berjudul Tarbiyatul Aulad fi Al-Islam, yang di dalamnya terdapat ungkapan prihatin beliau terhadap pendidikan kejiwaan atau psikologi peserta didik. Perannya dalam psikologi Islam adalah bagaimana dia berkontribusi untuk pendidikan anak. Beliau menyadari bahwa psikologis peserta didik tentu berbeda, seperti berbedanya watak dan bakat yang mereka miliki. Karena pendidik zaman dahulu cenderung menganggap bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang sama. Oleh karenanya, mereka mengharapkan hasil yang sama pula dari para peserta didik. Menurutnya, terdapat 4 faktor masalah atau gangguan kejiwaan pada diri seorang anak yang harus dicegah bahkan diobati oleh para pendidik. Yang pertama adalah sifat takut atau penakut. Yang kedua adalah perasaan memiliki kekurangan. Yang ketiga adalah sifat hasad, yaitu adalah keinginan agar nikmat hilang dari orang lain. Dan yang terakhir adalah rasa minder, yang disebabkan oleh hal-hal yang biasanya tidak kita sadari sebagai pendidik. Maka dari itu, beliau memberikan metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak. Yang pertama adalah mendidik dengan keteladanan. Ini adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental, dan solusinya. Di sini pendidik adalah panutan dan idola dalam pandangan anak dan contoh yang baik di mata mereka. Maka dari itu, keteladanan memberikan atau menjadikan faktor yang sangat berpengaruh bagi baik atau buruknya anak tersebut. Yang kedua adalah mendidik dengan kebiasaan. Yaitu orang tua selalu memberikan aplikasi pembiasaan ajaran agama dalam lingkungan keluarganya. Yang ketiga adalah mendidik dengan nasihat. Hal ini disebabkan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Yang keempat ada mendidik dengan perhatian atau pengawasan. Maksudnya adalah perhatian atau pengawasan itu mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah akhlak, mental, dan solusinya. Itu akan memberikan semua haknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mendidik dengan hukuman. Hukuman diberikan apabila metode-metode sebelumnya tidak dapat merubah tingkah laku anak. Maka dari itu, ini adalah jalan terakhir untuk ditempuh para pendidik apabila perilaku anak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Abdullah Nasir Ulwan juga memberikan beberapa saran pendidikan kepada para pendidik, seperti memotivasi anak untuk melakukan hal kebaikan, memerhatikan kesiapan secara fitrahnya, menguatkan hubungan antara orang tua dan anak, membiarkan atau memberikan kebebasan untuk anak bermain dan bersantai, dan yang terakhir adalah menyadari tanggung jawab terhadap Islam.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.